Halo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Dilaksono dari TI 3D. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu tentang aplikasi media pembelajaran jaringan menggunakan identification network. Di sini ada beberapa outlook dari bab pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang tentang jaringan komputer dikutip dari Mahyudin K.M. Nasution. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, sehingga pengguna dapat mengirim dan menerima informasi dari orang lain. Kemudian ada pembelajaran jaringan dari Zeus dan Grace Madinata. Pembelajaran jaringan sangat penting bagi mahasiswa, seperti konsep dasar jaringan komputer untuk mengembangkan aplikasi jaringan dengan bahasa pemrograman, arsitektur jaringan komputer, dan lapisan protokol komputer. Kemudian pada topologi jaringan oleh Supriyadi dan Kartina. Topologi jaringan yaitu suatu cara menghubungkan komputer satu sama lain sehingga membuat sebuah jaringan. Dalam pemilihan topologi ini sangat penting, tergantung kondisi dan peralatan yang ada, sehingga jaringan berfungsi secara maksimal dan komunikasi berjalan dengan lancar. Kemudian untuk teknologi Enhanced Learning dari Westera. Teknologi Enhanced Learning atau TEL dapat digambarkan sebagai proses penerapan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. TEL memiliki cakupan yang lebih luas yang mencerminkan cabang penelitian yang mencakup semua jenis inovasi sosioteknis untuk praktik pembelajaran mengenai individu dan organisasi. Solusi dari pembuatan aplikasi ini ialah berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan, akan dibuat sebuah media pembelajaran yang praktis, menarik, dan efektif, yaitu aplikasi pembelajaran ideologi identifikasi network pada topologi jaringan. Untuk rumusan masalah, di sini ada permasalahan, yaitu apakah dengan menggunakan identifikasi network pada topologi mampu meningkatkan pemahaman siswa. Di sini kasusnya mahasiswa dalam pembelajaran jaringan jika dibandingkan hanya media biasa, yaitu menggunakan kertas. Untuk batasannya saya mencantumkan dua, yaitu merencanakan pembuatan aplikasi pembelajaran jaringan pada mata kuliah jaringan komputer dan pada pembelajaran tentang topologi jaringan. Penelitian ini hanya merancang aplikasi dengan metode identification network. Untuk tujuan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah jaringan komputer, terutama pada materi topologi jaringan menggunakan identification network. Untuk manfaat penelitian ini bagi dosen, media pembelajaran ini dapat membantu dalam mengevaluasi jawaban dan sumber belajar bagi mahasiswa. Untuk mahasiswanya dapat meningkatkan minat dan motivasi dalam pembelajaran jaringan komputer, terutama pada materi topologi jaringan. Untuk peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran, khususnya pada metode identification network. Berikutnya pada outlook untuk bab 2, yaitu ada studi literatur dan landasan teori. Di sini studi literatur ada sebuah judul, yaitu A Generating Technique and Knowledge of Representation Multiple Answer Problem for Learning with Soft Knowledge oleh Masuda, Ogawa, dan Hirashima dan Taki pada tahun 2015. Untuk konsep penelitian yang sama didapatkan hasil di mana nilai rata-rata pada grup atau kelompok eksperimen yaitu 100% pada tes pertama, kemudian 93% pada tes ulang, sedangkan pada rata-rata grup kontrol 27,7% pada tes pertama dan 10,3% pada tes kedua. Untuk tes pertama pada grup eksperimen ini menggunakan aplikasi yang
buat, sedangkan grup kontrol hanya menggunakan metode biasa yaitu kertas. Kemudian pada tes kedua atau tes ulang, kedua buah grup menggunakan metode biasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode ini dapat meningkatkan pemahaman pelajaran dalam pelajari materi. Untuk landasan teori, di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan seperti tulis ialah suatu cara untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan perangkat yang ada sehingga terbentuk suatu jaringan. Kemudian pada TIL itu dapat digambarkan sebagai proses penerapan teknologi interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada Outlook bab 3 terdapat 5 buah topik, yaitu waktu dan tempat penelitian, subjek, teknik pengumpulan data, desain, dan uji coba sistem. Sini ada waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada kampus Politeknik Negeri Malang yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 9, Kota Malang, dan waktu pelaksanaannya direncanakan pada bulan April tahun 2022. Untuk subjek penelitian ini, peneliti mengambil salah satu guru atau dosen yang mengajar di kelas dan diambil 2 buah kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol, dan ruang lingkup kelas tersebut terdapat pada kampus Politeknik Negeri Malang, khususnya jurusan JTI. Untuk teknik pengumpulan data ada 2 buah jenis, yaitu tes dan eksperimen. Untuk tes itu diambil dari pretest, post-test yang didapatkan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa. Untuk eksperimen dilakukan pada metode eksperimen, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian treatment pada subjek penelitian. Kemudian ada desain sistem seperti tadi menggunakan desain pretest, post-test, group design. Yang pertama itu ditentukan sebuah subjek, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian dosen memberikan penjelasan materi selama 30 menit. Kemudian dilakukan pretest untuk kedua buah kelompok selama 10 menit. Kemudian untuk proses eksperimen dilakukan khusus untuk kelas eksperimen selama 20 menit. Kemudian pada fase post-test dilakukan tes ulang untuk kedua buah kelompok selama 10 menit. Untuk fitur-fitur aplikasi yang saya buat, terdapat beberapa fitur, yaitu login untuk melakukan login agar dapat mengakses aplikasi yang dibuat. Kemudian home atau beranda, dapat menu-menu yang dapat dipilih oleh user diantaranya mahasiswa dapat memilih soal latihan yang sudah dibuat oleh dosen, sedangkan pada menu dosen, yaitu dosen dapat membuat soal, mengedit, dan menghapus soal yang sudah dibuat. Kemudian berikut adalah use case diagram seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mahasiswa dapat melihat soal, login, mengingkari jawaban pada soal yang tersedia. Kemudian untuk dosen dapat membuat soal, mendesain jawaban untuk soal tersebut, dan menganalisa hasil jawaban mahasiswa terhadap jawaban dari dosen. Untuk mockup aplikasi seperti ini, berikut ada menu pilihan soal dari sisi mahasiswa. Kemudian di sini ada desain soalnya, yaitu lingkari pada network topologi berikut. Untuk mahasiswa sudah melakukan lingkaran, contohnya seperti ini. Kemudian jika selesai, klik tombol simpan, maka akan muncul alert
apakah jawaban disimpan atau tidak. Kemudian jika iya, maka akan muncul alert jawaban telah tersimpan dan dapat kembali menu utama untuk memilih soal yang lainnya. Berikut ada sekilas jadwal penelitian ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.